Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul 3 penyesalan orang-orang yang mengabaikan amal ibadah atau amal soleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan itu semua amal ibadah, amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang-orang yang beriman, tentunya dan sewajarnya kita memaksimalkan bulan Ramadan itu untuk melaksanakan amal ibadah atau amal soleh. Akan tetapi bagi orang-orang yang berleha-leha saja ketika bulan Ramadan datang, padahal Allah sudah memberikan kelebihan pada bulan Ramadan itu, akan dilipat gandakan semua amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengabaikan itu semua, tidak memaksimalkan bulan Ramadan itu, maka ada 3 tempat atau 3 kondisi manusia yang mengabaikan amal soleh itu akan menyesalinya. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barulah manusia itu menyesali bahwa ternyata amal ibadah atau amal soleh itu kiranya dipergunakan ketika manusia itu berada atau ketika dalam keadaan syakaratul maut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Inilah pengakuan orang-orang yang mengabaikan amal soleh ketika sakaratul maut, minta dia kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh ya Allah, undurlah kematian hamba ini walaupun hanya sebentar saja ya Allah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah, saya akan berinfak, berzakat, dan saya termasuk orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Ini yang pertama, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita mengabaikan di dalam bulan puasa itu bersedekah, berinfak, pilih awak sempilik kahdiang kece orang kajai balapi, maka ketika sakaratul maut baru kita merasakan ternyata orang yang dermawan itu dibutuhkan kiranya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Kemudian yang kedua, barulah manusia itu menyadari, menyesali, ternyata amal ibadah atau amal soleh itu dipergunakan kiranya ketika manusia itu sudah meninggal dunia dan sudah dimasukkan ke dalam kubur. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 99. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni. Ketika manusia itu sudah meninggal dunia atau sudah datang kematian dan sudah dimasukkan ke dalam kubur, dia minta kepada Allah, qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke atas dunia. Jadi dia menyesal setelah meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur. Dia minta kembali kepada Allah untuk kembali ke atas dunia untuk melaksanakan amal ibadah. Ternyata amal ibadah itu dibutuhkan ketika kita sudah menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila mati salah seorang, maka 4 macam yang mengiringi ke dalam kubur itu. 2 pulang, 1 tinggal. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Mana yang pulang 2 itu? Yang pertama ahluhu, keluarganya. Keluarga yang cinta kepada kita, sanak famili, handai tolan kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Meninggal kita, dia hanya bisa menghantarkan ke depan pintu kubur saja. Setelah kita diantarkan ke depan pintu kubur, dia kembali pulang ke rumah masing-masing. Tidak pernah kita mendengar sesayang-sayang istri kepada suami, sesayang-sayang suami kepada istri, sesayang-sayang anak kepada orang tua. Tidak pernah kita mendengar dia juga masuk ke dalam pintu kubur itu. Tidak, dia pulang. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang mengantarkan jenazah itu ke depan pintu kubur pulang adalah amal, harta bendanya. Harta bendanya, dia diantarkan dengan mobil yang serba mengkilat dan lain sebagainya. Tidak pernah kita mendengar mobil itu juga masuk ke dalam pintu kubur. Tidak, dia juga pulang. Kemudian wayabqa wahidun, tapi yang tinggal, yang kekal, yang menemani kita di dalam kubur itu adalah a'maluhu, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, barulah manusia itu menyadari ternyata amal ibadah atau amal soleh itu dibutuhkan kiranya ketika manusia itu sudah dibangkitkan oleh Allah dan sudah berjumpa di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang mengabaikan amal soleh tadi, ketika dia berjumpa di hadapan Allah, malu dia tundukkan kepalanya sambil berkata, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar orang-orang yang Engkau azab, ya Allah. Kembalikan kami lagi ke atas dunia, supaya kami beramal soleh lagi, ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat sedang yang rahimakumullah. Mari sekali lagi kami sampaikan, supaya kita nantinya tidak menyesal ketika sakratul maut di dalam alam barzah dan juga berjumpa dengan Allah. Mari bulan puasa tahun ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk menumpuk dan mengait untuk mencari amal ibadah. Mudah-mudahan di tempat yang 3 ini kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.